Ruang administrasi digunakan sebagai tempat pelayanan pasien, pendaftaran, serta pengelolaan data hewan yang datang ke klinik. Ruang non-infeksi diperuntukkan bagi pasien yang tidak memiliki riwayat penyakit menular, seperti kucing yang menjalani grooming, masa kebuntingan, maupun proses melahirkan. Ruang observasi digunakan untuk pasien yang masih dalam tahap pengamatan karena gejala penyakit belum dapat dipastikan secara jelas. Ruang respiratori digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan sistem pernapasan seperti flu, batuk, bersin, pilek, sesak napas, atau infeksi saluran pernapasan. Ruang infeksi digunakan sebagai tempat isolasi bagi pasien yang mengalami penyakit menular seperti infeksi virus, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terpisah. Selama pelaksanaan kerja praktik, saya melakukan pengamatan serta membantu kegiatan harian di klinik. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan klinis awal pada pasien seperti penimbangan berat badan, pengukuran suhu tubuh, serta pemeriksaan kondisi fisik umum. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan memperhatikan kondisi mata, telinga, rongga mulut, aroma mulut, dan tanda-tanda kesehatan lainnya. Saya juga mempelajari mengenai pengambilan sampel darah sebagai bahan pemeriksaan hematologi untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien seperti adanya infeksi, peradangan, maupun gangguan lainnya. Selain itu, saya juga diajarkan teknik handling atau penanganan kucing saat pemeriksaan agar pasien tetap aman, nyaman, dan memudahkan proses pemeriksaan oleh tenaga medis. Saya juga berkesempatan mengikuti dan mengamati beberapa tindakan operasi yang dilakukan di klinik hewan. Kegiatan selanjutnya yaitu memantau perkembangan kondisi pasien selama masa perawatan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi hewan menunjukkan perbaikan, tetap stabil, atau mengalami penurunan kesehatan. Kadang saya juga diberikan kesempatan untuk belajar meracik atau menyiapkan obat bagi pasien sesuai arahan tenaga medis. Kegiatan tersebut menambah pemahaman mengenai pemberian terapi dan penanganan obat pada hewan. Saya juga diajarkan cara menyiapkan peralatan operasi serta melakukan sterilisasi alat-alat bedah sebelum digunakan. Selain itu, saya beberapa kali diminta membantu dalam perawatan pasien, seperti pemberian obat tetes telinga pada kucing yang mengalami penumpukan kotoran telinga atau gangguan pada telinga, dan pemberian penanganan nebulizer pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Pemeriksaan klinis awal, kucing menunjukkan kesulitan saat urinasi, sering mengejang, serta tampak tidak nyaman. Pemeriksaan lanjutan menggunakan ultrasonografi dilakukan untuk melihat kondisi organ saluran kemih secara lebih rinci. Pengamatan tindakan flushing dilakukan setelah pemasangan kateter urin dengan menggunakan larutan natrium klorida 0,9%. Prosedur dilakukan secara berulang hingga cairan yang keluar tampak lebih jernih. Pengamatan tindakan operasi cistotomi dilakukan karena kondisi kantung kemih memerlukan penanganan lebih lanjut. Prosedur operasi bertujuan membuka kantung kemih untuk mengeluarkan gumpalan, debris, serta material lain yang menyumbat. Perilaku kucing saat tidur, perilaku kucing saat makan, perilaku kucing saat grooming, perilaku kucing saat stranguria, perilaku kucing saat inaktif atau istirahat, perilaku kucing saat bersosialisasi.